Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 33. Di awal video ini, di tengah kebingungannya, Eleanor pun mengomentarinya jikalau Knox terlihat cukup frustasi. Komentarnya pun membuat Knox berkata, "Diamlah, semua ini hanya akal bulusmu saja." Dengan santainya Eleanor bertanya, "Memangnya itu penting ya? Aku sudah bertanya. Jikalau kau tidak menjawabnya, kau akan dirugikan." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Knox kembali terdiam berpikir. Resikonya terlalu besar jika aku menyerah pada artefak itu. Setelah melangkah sejauh ini, menghindari situasi ini akan membuatnya curiga. Lebih baik menghadapinya secara langsung di sini. Kalau begitu, mari kita jawab pertanyaannya. Dengan pikiran seperti itu, Knox mengatakan, "Apa kau tahu alasan kenapa aku menyelamatkanmu? Itu karena aku membutuhkanmu." Mendengar perkataan Knox, Eleanor yang semakin penasaran bertanya, "Membutuhkanku? Kenapa?" Knox melanjutkan, "Karena aku membutuhkanmu dalam rencanaku." Tentu saja, hal itu membuat Eleanor terperanjat. "Rencana? Rencana apa?" Knox membalas, "Apakah aku harus menjelaskannya lebih dalam?" Seketika itu juga Eleanor terdiam, bahkan ia mengepalkan tangannya mengatakan, "Satu lagi, apa yang terjadi saat di ballroom dulu? Bukankah kau menyelamatkanku karena kau merasa berhutang budi kepadaku?" Knox dengan tegas membalas, "Tidak, semuanya benar. Kau mungkin sudah tahu ini." Mendengar jawabannya yang begitu tegas, seketika itu juga Eleanor berpikir, bukan karena itu, tetapi dia membutuhkanku dalam rencananya. Apa maksudnya itu? Setelah terdiam sebentar, Eleanor menimpali, "Janganlah terlalu menyimpan banyak rahasia." Knox yang sama sekali tak bergeming menyanggah, "Hei, kau tidak pantas mengatakannya." Sembari memalingkan wajahnya, Eleanor mengatakan, "Banyak orang yang mengatakan kau sudah berubah. Aku tidak percaya itu. Meskipun kau menyelamatkanku, aku tidak akan melupakan penghinaan yang kau lakukan di masa lalu. Namun, sebelum Eleanor menyelesaikan kalimatnya, Knox langsung menyelahnya, "Terserahlah. Aku tidak peduli apa kau benciku atau tidak. Itu hakmu. Lakukanlah semaumu. Karena perasaanku padamu tidak akan pernah berubah." Mendengar perkataannya, Eleanor pun hanya terdiam menatapnya, yang membuat Knox bangkit dari kursinya sembari berkata, "Apa sudah selesai? Aku harus menerima artefaknya. Jadi, cepat selesaikan ini." Melihat tingkah Knox yang seperti itu, meski awalnya Eleanor tak ingin percayai perubahannya, apa yang dilihatnya kini merubah semua sudut pandangnya. Jikalau bisa jadi, Knox memang sudah berubah. Saat kemudian, setelah urusan dengan Knox selesai, Eleanor yang tak mengerti dengan pilihan Knox menatap teh cangkir yang dipegangnya sembari bergumam, "Kenapa Knox memilih artefak itu dari sekian banyak yang lainnya?" Ricky yang menemaninya membalas, "Sejujurnya, ini bukanlah artefak yang buruk, tapi itu juga bukan yang terbaik. Sebenarnya, saya tidak mengerti kenapa Knight sepertinya memerlukan orb itu." Eleanor menimpali, "Tak peduli seberapa keras aku memikirkannya, aku juga masih tak mengerti. Tidak mungkin hanya untuk menanamkan perasaan berhutang, kan?" Saking tak mengertinya, Eleanor pun terdiam berpikir, ada banyak artefak lain yang lebih bagus. Ada sword dan elixir terbaik, bahkan shield dan armor. Tapi Knox Rainhaver hanya mengambil orb 2. Apa tidak apa-apa seperti ini? Mau bagaimana lagi? Ketika Eleanor berpikir seperti itu, Rick mengatakan, "Kalau begitu, Anda tidak perlu memikirkannya, bukan? Bagaimanapun, Knox telah melakukan sesuatu yang merugikan Anda." Mendengar perkataannya, Eleanor pun menghela napasnya membalas, "Bagaimana dengan mesan grup kita?" Rick menjelaskan, "Semuanya berjalan lancar. Perbangsawan ibu kota membeli barang dari mesan kita dalam jumlah besar. Itu semua berkat kecerdasan Anda." Eleanor membalas, "Bagus. Ingatlah, jangan lupa untuk terus mengawasinya. Laporkanlah kepadaku jika terjadi sesuatu, oke?" Rick pun tersenyum menimpali, "Baik, Nona. Jangan khawatir." Kita beralih pada Knox yang telah tiba di kamarnya, di mana ia terus tersenyum memandangi orb tua yang didapatkannya sembari berpikir, "Gridseek Unknown Supreme Orb. Tak kusangka aku bisa mendapatkannya sekarang. Sungguh sebuah keberuntungan." Eleanor mungkin tidak tahu kalau ini barang yang bagus, karena ada satu cara lain untuk menggunakan benda ini. Ini bergantung pada nama asli pemilik artefak ini.
Dengan begitu, orb ini akan ditingkatkan menjadi A Supreme Orb. Pemilik asli artefak ini adalah salah satu dari 4 Great Sage yang akan muncul nanti. Dia juga karakter yang sering aku gunakan sebagai guruku, tetapi masih terlalu dini untuk menggunakan artefak ini sekarang. Karena mengaktifkan artefak ini akan mengungkapkan keberadaanku. Karena masih awal, cukup sampai di sini saja. Di saat terus memikirkan hal itu, G3 yang penasaran bertanya, "Permisi Tuan Muda, bolehkah saya tahu alasan Anda mengambil orb itu? Saya dengar ada banyak item di ruang harta Eldian. Bahkan ada banyak item untuk seorang Knight." Knox membalas, "Bukankah kau sudah memberitahumu? Aku akan menggunakan magic juga. Jadi, aku memerlukan keduanya." "Hah? Sepertinya aku belum mengatakan apapun ya?" "Ya, mungkin aku lupa mengasih tahumu." Tentu saja, G3 yang baru mendengarnya tak bisa menahan rasa terkejutnya. Bahkan ia berpikir, apa yang harus kulakukan pada tuan muda yang nakal ini? Dengan pikiran seperti itu, G3 bertanya, "Tapi, bukankah sulit untuk mempelajari kedua hal itu sekaligus? Bukan berarti saya meragukan Anda, tapi..." Namun, sebelum G3 menyelesaikan kalimatnya, Knox tersenyum menyelanya. "Jika ini tidak berhasil, aku akan menyerah dan menjalani hidup dengan kekayaan keluargaku kan?" G3 membalas, Tuan Muda, akhir-akhir ini, saya membuat bahwa Anda berubah menjadi orang tulus loh." Knox menimpali, "Tapi aku tidak pernah menyuruh melakukan itu kan?" Melihat sikapnya yang seperti itu, G3 yang tak habis pikir dengannya pun bertanya, "Apa Anda mengerti betapa nakalnya Anda terkadang?" Knox membalas, "Lagi pula, aku memang terkenal seperti itu." G3 menimpali, "Ya, perlakuan Anda pada wanita juga parah. Saya mendengar semuanya. Tuan Theo juga memiliki masa lalu yang sama dengan wanita. Saya juga tahu bahwa beliau sekarang menyesali masa lalunya." Mendengar hal itu, Knox pun merebahkan tubuhnya sembari menggerutu. Itu sungguh tidak adil. Tapi iyakah? Aku baru mendengar ini." Di saat Knox merebahkan tubuhnya, G3 pun mengambil sebuah surat yang disimpan di mejanya lalu mengatakan, "Ada sebuah surat untuk Anda, Tuan. Sepertinya surat ini berasal dari kerajaan. Sebaiknya Anda memeriksanya sendiri. Saya menerimanya dari Nona Irisida. Tolong terima ini." Meskipun sama sekali tak mengerti kenapa keluarga kerajaan mengirimnya pesan, Knox pun membaca suratnya, yang mana berisikan pesan dari Putri Penelope. "Halo, Knox von Reinheimer. Hidupku terselamatkan berkat usahamu kemarin. Oleh karena itu, aku ingin membalas budi sesuai dengan kebijakan kekaisaran. Kami akan memberikanmu kesempatan untuk meminta kompensasi langsung dari kaisar di Talonfighter, ibu kota kekaisaran. Keberangkatannya jam 9 pagi dalam 3 hari lagi. Tolong terima hadiah dari keluarga kerajaan, dari Penelope von Arkheim." Setelah membaca suratnya, Knox berkata, "Sial, mereka memanggilku anak keluarga Dark ke ibu kota. Hadiah macam apa ini?" Mendengar hal itu, G3 yang juga mengerti maksudnya membalas, "Mengingat konflik di antara keluarga Dark dan Holy, ini bukanlah jebakan, Tuan Muda. Sebaiknya Anda jangan pergi. Ini terlalu berbahaya." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Knox pun menegaskan, "G3, tetaplah di sini. Ini perintah." Tentu saja, hal itu membuat G3 semakin cemas. Meskipun begitu, Knox sendiri berpikir, mereka bisa menghubungi kapanpun. Itu berarti tempat di mana Kaisar, Esteban, dan kaum Imperial membangun kekuatan mereka, Talonfighter. Wilayah kekuasaan keluarga Holy sama saja seperti neraka bagi keluarga Dark. Beraninya mereka mengeluh ke sana. Apa yang mereka pikirkan? Penelope von Arkheim. 3 hari kemudian, Knox pun memenuhi undangan Putri Penelope, di mana di perjalanannya menuju ibu kota kekaisaran, Knox yaitu kereta dengan Tuan Putri Penelope mendapat sebuah pertanyaan. "Apa kamu memiliki urusan denganku?" Knox membalas, tidak sama sekali. Bagaimana bisa orang seperti saya memiliki urusan dengan Tuan Putri?" Putri Penelope menimpali, "Yang berlagak seperti itu, hatiku terluka loh." Mendengar perkataannya, Knox terdiam dan berpikir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat bermain Lunati. Pertama, bagaimana player bisa memanfaatkan trait yang diberikan dengan baik. Jika player memiliki swordsmanship and combat genius, maka player itu harus menapaki jalan swordsmanship atau combat. Jika player memiliki mana sensing genius, maka player itu seharusnya menjadi seorang magician. Kedua, paksi. Player harus memilih di antara berbagai paksi. Mereka juga harus mencapai hasil yang disignifikan.
Artinya, dari berbagai faksi lintas lunatik, faksi terkuat jelas faksi imperialis yang dipimpin oleh sang putri, serta lawan faksi sang putri, faksi radikal yang dipimpin oleh keluarga Dark. Terakhir, faksi merchant yang mencoba untuk menentukan nasib benua dengan kekuatan modal emas dari mereka. Setiap faksi memiliki karakteristiknya masing-masing, tapi satu hal yang pasti, hubungan antara keluarga Dark Rainhaver dan keluarga kerajaan, aku tidak tahu detailnya. Tetapi anggap saja hubungan mereka sungguh buruk. Di saat Knox berpikir seperti itu, Putri Penelope menatapnya bertanya, "Aku masuk ke sarang harimau, bukankah kamu berpikir seperti itu?" Mendengar pertanyaannya, Knox pun bertanya-tanya, apakah Putri Penelope sedang mengujinya. Meski begitu, sebagai pembuat onar, ia tidak bisa mundur dari sana. Dengan begitu, Knox membalas, "Saya minta maaf, Tuan Putri. Memang benar, saya tidak senang dengan ini." Putri Penelope menimpali, "Oh, jangan terlalu khawatir. Aku hanya menuju ke ibu kota untuk mengakui pencapaianmu." Knox yang merasa aneh mengatakan, "Anda terlalu banyak berbohong, Tuan Putri." Putri Penelope membalas, "Jadi kamu mengetahuinya ya?" Bersamaan dengan kereta kudanya yang telah memasuki gerbang ibu kota Kekaisaran, Knox bertanya, "Apa yang Tuan Putri inginkan?" Putri Penelope tersenyum membalas, "Mudah sekali, sederhananya." Saat kemudian, kereta kudanya pun berhenti, di mana para pelayan istana langsung menyambut mereka. Namun, baru saja Knox dan Putri Penelope turun dari kereta kudanya, seorang pemuda datang menghampiri mereka. "Aku memang menunggu seorang tamu, tapi ini sungguh mengejutkan, Penelope." Tentu saja, kedatangan pemuda itu membuat Putri Penelope terkejut. Meskipun begitu, Knox yang mengenalinya langsung menyapanya dengan hormat. Pedang terakhir dari keluarga Rainhaver, "Salam, Pangeran Louis." Penelope yang nampak begitu tegang menambahi, "Kudengar saudaraku diutus ke utara untuk tugas militer." Pangeran Louis tersenyum membalas, "Ya, entah bagaimana itu dibatalkan. Kita punya tamu yang penting, jadi kita harus memperlakukannya dengan baik. Aku akan memberitahu Kaisar dan kau. Semoga kita sering bertemu." Mendengar perkataannya, Knox menunduk menimpali, "Baik, itu sebuah kehormatan bagi saya." Dan video ini pun diakhiri dengan, meskipun Knox bertingkah begitu sopan di depannya, sebenarnya tingkahnya itu berbalik dengan apa yang dirasakannya. Di mana pada saat itu Knox berpikir, "Sialan, kenapa aku harus bertemu dengan pria gila ini sekarang? Louis von Arkham, pemain pertama dari Kekaisaran, dan satu-satunya orang yang berada di depan Penelope dalam hak waris. Selain itu, dia adalah karakter yang terkenal membuat bad ending di lunatic."